Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi wa qila wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin fid dini dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ay kama qala rasuluna sallallahu alaihi wasallam summa amma ba'd. Umat al-Islam azzani Allahu wa iyyakum. Sebelum khutbah ini kita mulai, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada siang hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita semua berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita masih bisa melangkahkan kaki ke tempat yang insyaallah ta'ala diberkahi oleh Allah ta'ala ini. Tentu saja dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, walhamdulillah. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita, suri tauladan kita, kekasih kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena atas izin dan perintah Allah Subhanahu wa taala, beliau telah menuntun umatnya, beliau telah menuntun kita semua dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Salah satu sifat buruk yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat bakhil atau sifat kikir. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengancam hambanya yang kikir. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengancam hambanya yang bakhil dengan azab yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 34. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda. Dan orang-orang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyimpan hartanya, yang menimbun hartanya dalam bentuk emas dan perak, wala yunfikunaha fi sabilillah, dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, fabashshirhum bi'adzabin alim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, gembirakan mereka wahai Muhammad dengan azab yang sangat pedih. Wa na'udzubillahi min dzalik. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang suka menahan hartanya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir, orang-orang yang menahan hartanya dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan azab yang sangat pedih. Bahkan umat al-Islam, harta-harta yang mereka tahan tersebut, harta-harta yang mereka tidak infakkan tersebut karena bakhil, kelak akan menjadi setrika yang akan mengazab diri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ketika emas dan perak yang mereka simpan, emas dan perak yang mereka timbun, kemudian dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam api neraka jahannam. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, emas dan perak yang telah dipanaskan tersebut disetrikakan di dahi, lambung dan di punggung mereka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Lalu kemudian seraya malaikat tersebut berkata, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyetrika mereka. Maka kemudian malaikat tersebut berkata, hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah harta benda yang dahulu kalian simpan untuk diri kalian sendiri. Fadzuku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fadzuku, maka rasakanlah oleh kalian,
ma kuntum taknizun, akibat dari apa yang kalian simpan tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 180, "Wala yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah sekali-sekali orang yang bakhil dengan harta yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka dari karunia-Nya. Janganlah mereka menyangka, kata Allah Subhanahu wa taala, huwa khairan lahum, bahwa kebakhilan mereka tersebut adalah baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lakum, kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan kebakhilan mereka tersebut adalah buruk bagi mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang mereka bakhilkan tersebut, harta yang mereka tahan tersebut, tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan dikalungkan kelak di leher mereka pada hari kemudian. Umat al-Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengancam kepada para hambanya, kepada orang-orang yang memiliki sifat bakhil ini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah hibbun wala bakhilun wala mannan. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seorang penipu tidak akan masuk ke dalam surga. Demikian pula halnya dengan orang yang kikir dan orang yang suka mengungkit pemberian. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ketiga golongan ini tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah orang yang bakhil, orang yang kikir. Umat al-Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Bagaikan air dan minyak yang selamanya tidak akan pernah menyatu. Maka demikian pula halnya dengan keimanan dan sifat kikir, dengan keimanan dan sifat bakhil, tidak akan pernah menyatu pada diri seorang hamba. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yajtami'u syuh wal iman." Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah akan menyatu dua sifat, yaitu keimanan, yaitu sifat kikir dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, fi qalbi abdin abada, pada hati seorang hamba selamanya, kata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya umat al-Islam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu taala anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua agar menjauhi sifat kikir ini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takul zulma." Takutlah oleh kalian melakukan kezaliman. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena satu kezaliman yang kita lakukan di dunia ini akan berubah menjadi kegelapan pada hari kemudian kelak. Wattaqu syuhha. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian takut, hendaklah kalian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat bakhil atau sifat kikir ini. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fa innahu ahlaka man kana qablakum. Karena sifat bakhil ini, karena sifat kikir ini yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian, kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Umat al-Islam, ketika seorang hamba bakhil atau kikir, maka pada hakikatnya hamba tersebut kikir untuk dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Muhammad ayat 38, "Wa man yabkhal." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bakhil, barang siapa yang kikir, barang siapa yang pelit, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innama yabkhalu an nafsi. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Oleh karenanya umat al-Islam, sungguh sangat beruntung orang-orang yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat bakhil atau sifat kikir ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 9, "Wa man yuqa syuhha nafsi." Siapa kata Allah Subhanahu wa taala yang dipelihara, yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat bakhil, dari sifat kikir dari dirinya, faulaika humul muflihun. Maka mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang beruntung. Maka dari ayat ini umat al-Islam, kita bisa mengetahui bahwa salah satu karakteristik orang yang beruntung itu, baik di dunia maupun kelak di akhirat, adalah orang-orang yang dermawan atau orang-orang yang terjauhkan dari sifat bakhil atau dari sifat kikir. Semoga kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari salah satu sifat yang sangat tercela ini.
aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dzambin innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira ila yaumil mi'ad. Amma ba'du. Ibadallah, di antara derajat kikir yang paling parah adalah kikir terhadap atau pelit terhadap diri sendiri. Oleh karenanya, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala pernah berkata, wa asyaddu darajatil bukhl, dan derajat kikir yang paling parah kata beliau adalah an yabkhalal insanu ala nafsihi ma'al hajah, bahwa ia kikir, ia bakhil, ia pelit terhadap dirinya sendiri padahal ia sedang membutuhkan. Wa kam min bakhilin yamsikul mal, kata beliau rahimahullahu ta'ala, betapa banyak manusia yang menahan hartanya, dia tidak belanjakan hartanya. Wa yamradu fala yatadawa, kata beliau rahimahullahu ta'ala, sampai pada satu ketika sakit pun dia tidak berobat. Wa yashtahi asyahwata fayamna'ahu minha al-bukhl, atau kata beliau rahimahullahu ta'ala, dia butuh atau menginginkan sesuatu tapi ia tahan karena ia bakhil, karena ia pelit. Ibadallah, orang yang kikir terhadap dirinya sendiri, orang yang bakhil terhadap dirinya sendiri, pada hakikatnya akan mengalami dua kerugian. Rugi di dunia dan kelak rugi di akhirat. Ia rugi di dunia karena ia tidak menikmati harta, karena ia tidak menikmati nikmat yang seharusnya ia nikmati. Dan berita buruknya di akhirat kelak, ia tetap akan dihisap padahal ia tidak menikmati hartanya tersebut. Oleh karenanya umat al-Islam, berkata para ulama kita, innal bakhila ya'ishu 'aishal fuqara, sungguhnya orang kikir itu hidup di dunia seperti hidupnya fakir miskin, wa yuhasabu hisabal agniya, tetapi di akhirat kelak hisabnya seperti orang kaya pada umumnya. Umat al-Islam azanillahu ayyakum, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala menyukai jika hambanya tersebut tidak kikir dan menampakkan pada dirinya nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, baik dalam bentuk pakaian, baik dalam bentuk tempat tinggal, maupun dalam bentuk kendaraan dan yang lainnya. Dalam Al-Quran surah Ad-Duha ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah engkau menyebut-nyebut atau hendaklah engkau menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu an yura atharu ni'matihi ala 'abdi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, suka melihat terlihatnya bekas nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Maka umat al-Islam, menampakkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat dianjurkan, asal tidak mengantarkan kita semuanya kepada kesombongan dan tidak pula mengantarkan kita kepada perkara yang berlebih-lebihan. Yaqulullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatahu, dan seluruh malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sallimu taslima, dan ucapkanlah salam penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya salam penghormatan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, inna afdala ayyamikum yaumul jumu'ah, sungguhnya hari terbaik kalian adalah hari Jumat. Fa'aksiru fihi alayyas salah, oleh karenanya kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah oleh kalian
bersalawat kepadaku di hari Jumat tersebut. Fa inna salatakum ma'rudatun alai. Karena sesungguhnya salawat kalian pasti disampaikan kepadaku, kata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan atau man shalla alayya wahida." Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, sallallahu alaihi biha asyara, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali lipat. Oleh karenanya umat al-Islam, mari kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib ibu da'wat wa yaqadi al hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa agnina bifadlika amman siwak. Allahumma aslih hulata umurina wa wafiqhum lima fihi salahuhum wa lima fihi salahul Islam wal muslimin. Allahumma a'inhum bil qiyami ala muhamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id anhum bitanatas su'i wal mufsidin wa qarrib ilaihim as-salihin an-nasihin. Allahumma ansur إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون.